Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Abdullah Kinasih, NIM 1919033. Di sini saya akan melaporkan hasil kuliah kerja lapangan atau magang 2 di MTSN 2 Kediri. Selanjutnya yaitu profil madrasah tempat saya melakukan KKL 2 atau magang 2, yaitu di MTSN 2 Kediri di alamat Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, di mana madrasah sanawiyah ini sudah terakreditasi A dan merupakan madrasah unggulan yang ada di Kabupaten Kediri. Selanjutnya yaitu target sasaran dari KKL 2 atau magang 2, yaitu guru dan siswa kelas 8 mata pelajaran matematika, di mana yang akan kami telaah ada 4 aspek, yaitu yang pertama kurikulum dan silabus yang digunakan di madrasah sanawiyah tersebut, yang kedua ada RPP rencana perangkat pembelajaran, yang ketiga ada bahan ajar, yang keempat ada instrumen evaluasi yang digunakan. Yang pertama yang kita bahas yaitu kurikulum dan silabus. Untuk kurikulum yang digunakan di MTSN 2 Kediri ini yaitu kurikulum K13 revisi, dan silabus yang digunakan juga menyesuaikan dengan KI atau KD yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud pada tahun 2018. Di KI dan KD kelas 8 ini, KI-nya terdiri dari KI 1 sampai 4 dan KD yang digunakan yaitu KD 3 dan 4 untuk kelas 8. Kemudian indikator yang dibuat pada silabus menyesuaikan dengan KD yang telah ditetapkan, di mana setiap satu KD dijabarkan menjadi sekitar 6 sampai 14 indikator. Kemudian selanjutnya yaitu ada materi, dan materi yang digunakan ini menyesuaikan juga dengan KD. Jadi materi ini nanti juga terbagi menjadi beberapa subbab materi agar pembelajarannya lebih terperinci dan lebih mudah untuk dipahami oleh siswa. Kemudian selain materi juga pengalaman belajar dengan konteks latar belakang siswa. Jadi sedikit cerita bahwa MTSN 2 Kediri ini sudah melakukan pembelajaran secara tatap muka. Pada awalnya pembelajaran dilakukan secara daring. Nah, itu dipastikan bahwa semua siswa mampu untuk menggunakan handphone atau alat elektronik yang bisa digunakan ketika belajar daring, dan alhamdulillah semua siswa mampu untuk melakukan pembelajaran menggunakan alat elektronik digunakan dengan aplikasi seperti Google Classroom untuk pengumpulan tugas dan semacam e-learning dalam pengumpulan penugasan. Kemudian selain itu siswa di sini karakternya itu adalah karakter yang kreatif, sehingga ketika seorang guru tersebut meminta untuk merangkum suatu materi pembelajaran yang diberikan ketika daring melalui video, itu kebanyakan siswa juga mencatat apa yang diterangkan dalam video tersebut dengan menggunakan warna-warni ballpointnya, sehingga lebih menarik ketika dibaca. Seperti itu. Nah, ketika pembelajaran secara tatap muka di sini, pembelajaran dilakukan secara hybrid atau 50-50, di mana satu kelas itu terdapat 20 siswa maksimal. Dan penggunaan strategi yang digunakan di sini adalah discovery learning, dan di mana siswa itu juga dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kelima, untuk alokasi waktu telah disesuaikan dengan cakupan materi. Jadi dalam satu kelas ini terdapat 5 jam pelajaran dalam satu minggu, di mana setiap jam pelajarannya yaitu 40 menit. Namun ketika pembelajaran dilakukan hybrid, maka hanya dapat dilakukan selama 30 menit, sehingga cakupan materi tersebut lebih didesakkan lagi, namun tetap guru tersebut memiliki sebuah cara agar siswanya paham dengan apa yang disampaikan dan materinya tersampaikan dengan baik. Seperti itu. Seperti pembelajarannya hanya menyampaikan materi untuk pembelajaran tatap muka, sedangkan pengerjaan tugasnya itu di rumah atau setelah melakukan pembelajaran secara tatap muka, sehingga tidak mengganggu materi yang disampaikan oleh guru. Yang keenam adalah kesesuaian sumber media dengan materi. Nah, untuk sumber media di sini
sumber atau media di sini menggunakan HP dan juga video-video di YouTube untuk pembelajaran dan dapat diikuti oleh siswa. Sedangkan untuk buku yang digunakan ada banyak sekali, yaitu modul MGMP, buku paket, buku Erlangga, dan buku UKBM, di mana buku UKBM ini merupakan modul utama yang digunakan dalam pembelajaran secara tatap muka. Kemudian untuk pengumpulan tugas masih menggunakan Google Classroom. Seperti itu, sehingga file-file yang dikumpulkan tidak cepat hilang. Di sini ada silabus yang telah dibuat oleh guru MTSN 2 Kediri kelas 8. Saya zoom dulu ya. Di sini ada KIKD, kemudian ada indikator pencapaian, dan di tengah ini ada materi pembelajaran. Sedangkan untuk alokasi waktu masih belum tertera dalam silabus yang digunakan guru dan juga penilaiannya seperti apa. Jadi hanya terbatas pada KI, KD, materi dan indikator pencapaian saja untuk silabus yang digunakan. Untuk RPP atau rencana perangkat pembelajaran disesuaikan dengan KI dan KD yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang ada pada silabus. Kemudian untuk rumusan kata kerja menggunakan kata kerja operasional. Jadi ada seperti menggunakan membuat, menerapkan, menyelesaikan masalah, menggambar grafik, menghitung, membuat model, dan sebagainya. Kemudian untuk cakupan rumusan, jadi semua rumusan dari indikator sudah tercakup dalam RPP ini untuk pembelajaran. Kemudian pemilihan dan organisasi materi pada RPP. Setiap materi mata pelajaran matematika ini sudah disesuaikan dengan KD yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian juga alokasi waktu dan cakupan materi juga sudah disesuaikan. Kemudian untuk pengalaman belajar dan tahap kegiatan pembelajaran ada eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Tiga-tiganya lengkap ada pada RPP. Kemudian untuk pengalaman belajar di sini menggunakan strategi belajar discovery learning. Dan pada discovery learning di sini siswa juga lumayan aktif selama pembelajaran. Kemudian pendekatan atau model strategi itu sudah disesuaikan dengan mata pelajaran matematika sehingga cocok untuk digunakan. Kemudian ada pendekatan tersebut sesuai dengan materi yang disampaikan, seperti pada persamaan garis lurus yang akan saya telaah dan disesuaikan desainnya dengan strategi yang digunakan, dan juga disesuaikan juga dengan bagaimana karakteristik seorang siswa, di mana siswa pada MTSN 2 Kediri ini merupakan siswa yang kreatif, di mana siswanya sebagian besar suka untuk menulis dan juga mencatat apa-apa yang didengarkan. Kemudian sesuai juga sumber materi dengan media yang digunakan dan juga karakteristik siswa sesuai dengan sumber belajar, di mana siswa membawa modul MGME dan semua siswa suka dengan membaca buku-buku dengan buku yang bergambar seperti pada modul MGME, dan juga fasilitasnya seperti fasilitas papan tulis, spidol, dan sebagainya, meja, dan cuma satu yang masih belum terrealisasikan yaitu proyektor, sehingga siswa masih menggunakan papan tulis saja, tidak ada penayangan video di depan kelas secara bersama-sama. Nah, pada RPP ada satuan pendidikan, mata pelajaran, materi pokok, submateri, kelas berapa, alokasi waktunya berapa. Nah, untuk tujuan pembelajaran juga ada. Kemudian langkah-langkah pembelajarannya, yaitu yang pertama ada penguatan pendidikan karakter. Di sini merupakan langkah pendahuluan atau eksplorasi, dan juga ada doa di sini, yaitu ada kegiatan keagamaan dan juga akademik. Kemudian yang kedua, selanjutnya elaborasi, ada literasi dan critical thinking pada kegiatan inti. Kegiatan inti jadi ada literasi, membaca, dan juga berpikir kreatif. Selanjutnya elaborasi selanjutnya yaitu ada collaboration atau kerjasama.
Terus juga ada communication atau komunikasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu kegiatan konfirmasi. Di sini menggunakan creativity, yaitu penarikan kesimpulan, yang mana creativity-nya itu dilakukan oleh guru sendiri tersebut. Seperti itu. Nah, ini contoh discovery learning di mana guru menjelaskan pada papan tulis dan siswa mencatat, dan semuanya siswa mencatat apa yang disampaikan oleh guru tersebut, dan perhatikan apabila ada pertanyaan siswa bisa langsung bertanya. Kemudian cara penyampaiannya pun mudah dipahami oleh siswa, seperti itu. Yang ketiga yaitu bahan ajar, dan bahan ajar yang digunakan lebih utama menggunakan modul UKBM. Selain itu juga ada buku LKS, buku paket, buku Erlangga, menggunakan link YouTube dan sebagainya, tetapi tetap diutamakan modul UKBM. Kemudian modul UKBM yang saya bahas di sini menggunakan materi persamaan garis lurus, dan juga bahan ajar menyesuaikan dengan KD yang dimuat dalam silabus, dengan memuat pokok-pokok materi atau submateri esensial dari materinya apa, kemudian dijabarkan dalam modul bahan ajar ini. Dan juga modul yang digunakan ini menggunakan gambar-gambar, grafik, warna-warna, sehingga menarik perhatian siswa untuk membaca dan mengeksplorasi isi dari buku tersebut. Kemudian juga menggunakan menerapkan pada kehidupan sehari-hari dengan contoh nyata fenomena kehidupan sehari-hari seperti apa jika diterapkan di lingkungan gitu, antara persamaan garis lurus ini, dan itu terdapat dalam modul UKBM ini. Kemudian bahan ajar yang digunakan ini, modul UKBM ini mudah untuk dipelajari, dan materi yang disediakan runtut dan juga sistematis atau urut, seperti itu. Bahan ajar ini juga disesuaikan dengan tingkat berpikir dari peserta didik seperti apa, kemudian juga kebutuhan siswanya itu seperti apa. Karena jika dengan mengetahui bagaimana latar belakangnya, maka akan lebih mudah lagi untuk siswa memahami apa yang ingin disampaikan dalam modul atau buku atau sumber belajar tersebut. Contohnya ada peta konsep seperti ini yang mempermudah penerapan siswa untuk apa aja nanti yang akan dipelajari oleh siswa selama pembelajaran, seperti itu. Dalam modul juga ada pendahuluannya gimana, kemudian kegiatannya seperti apa, petunjuk pembelajaran UKBM-nya itu seperti apa, sehingga memudahkan siswa dalam pelajari, saya harus seperti ini dulu. Jadi siswa bisa membaca dulu apa yang harus dilakukan pertama kali. Jadi ada petunjuknya. Kemudian pada materi dijelaskan menggunakan grafik-grafik dan angka-angka yang mudah untuk dipahami. Itu ada penjabarannya, ada juga grafiknya, sehingga siswa lebih mudah dalam memahami, tidak hanya mengawang-awang saja, tapi juga paham seperti apa nanti grafiknya ketika digambarkan, terus bagaimana penjabarannya tersebut ada. Kemudian pada soal latihan, salah satunya itu ada salah satu penerapan pada fenomena kehidupan sosial, seperti contoh pohon. Oke, seperti itu. Setelah itu ada penutup, di mana penutup ini refleksi diri untuk mengukur seberapa jauh dia bisa memahami materi, dan apa yang harus dia pelajari lagi ketika dia tidak mampu memahami isi dari materi, mana yang harus dia pelajari ulang, mana yang harus dia lanjutkan, seperti itu. Selanjutnya instrumen evaluasi yang terakhir, telaah. Kemudian pada instrumen evaluasi ini terdapat kisi-kisi, kemudian butir soal dan kunci jawaban. Pada kisi-kisi telah disesuaikan dengan KD dan pokok bahasan materi yang ada pada kurikulum atau silabus yang dibuat. Pada instrumen evaluasi semua ranah digunakan, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Semuanya ada dalam butir soal, dan jumlah butir soal yang dipakai ini pada soal persamaan garis lurus disesuaikan dengan alokasi waktu yang cukup yang ada
dari soal pilihan ganda, ada juga dari soal uraian, sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir peserta didik. Jadi disesuaikan dengan perkembangan berpikir peserta didik. Semakin tinggi, semakin baik. Kemudian juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Seperti pada kisi-kisi tersebut. Nah, di situ jelaskan ada nomor soal, kompetisi dasarnya seperti apa, alokasinya waktu gimana, terus bentuk soalnya pilihan ganda atau bukan, nomor berapa aja, kemudian dan sebagainya. Dimana di sini tuh kisi-kisi dibuat sangat lengkap oleh guru tersebut. Selanjutnya pada butir soal, nah ini tadi soalnya kan pada kisi-kisi ada nomor berapa, soal materi ini. Nah, di sini adalah pengaplikasiannya, ada soal pilihan ganda, ada juga soal uraian, dan disesuaikan dengan ranah berpikir kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Seperti itu. Kemudian menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak ambigu, sehingga siswa mudah dalam menjawab, maksudnya memahami dan menalar soal yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi ini contoh soal penilaian harian ya, bukan UAS ataupun UTS, karena saya hanya meminta soal ulangan harian saja. Seharusnya ada kunci jawaban setelah pemaparan soal, namun ketika saya melakukan observasi magang 2 di sana, ternyata tidak ada kunci jawaban untuk soal penilaian harian. Mungkin filenya hilang atau bagaimana, tapi tidak ada pada waktu itu, dan saya lihat di UTS dan UAS itu ada kok, ada kunci jawabannya. Namun pada ulangan harian ini sepertinya filenya masih belum ketemu pada waktu itu, dan sepertinya nanti juga guru tersebut akan membuat lagi kunci jawabannya. Sebenarnya ada, cuman ketika saya melakukan magang ini masih belum ada kunci jawabannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.